lagi bersama saya Asti Dohu dalam program Dialog Pastoral edisi spesial Festival Golokwe Asumta Nusantara 2026. Sobat Media Komsos, tema kita kali ini cerita bambu ke meja. Nah, telah hadir bersama saya ada 3 narasumber keren. Di saat ini ada perwakilan dari kelompok tani, ada Mama Rosalia. Halo Mama, Halo, selamat Ibu. pagi, apa Pagi. kabar? Baik. Baik, juga ada perwakilan dari kelompok tani hutan, ada Kakak Albert. Halo. Halo Kakak. Selamat pagi, apa kabar? Kakak. Baik. Baik ya. Dan juga ada perwakilan dari Koperasi Bambu, ada Kak Ida. Halo Kak Selamat Ida. pagi, halo. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik, wow, bahagia ya. Luar biasa. Nah, untuk tema kita kali ini berkaitan dengan bambu ya, topik kita pada pagi hari ini. Boleh diceritakan, mungkin kita bisa mulai dari Kak Albert dulu kali ya. Boleh diceritakan profil dari kelompok tani hutan, Kak Albert. Seperti apa profilnya dan juga fokus dari komunitas atau kelompok ini apa? Oke, baik. Awalnya kami itu ada binaan dari KTA, dari kehutanan. Oke. Nah, begitu tahun berjalan, kami ada binaan dari, kebetulan mereka ada kolaborasi sama LSM Ayo, Kehati. Nah, sekarang ada dari YBL. Kami sekarang lagi giat untuk ke bambu. Oke. Awalnya memang tidak terlalu tertarik dengan bambu ini. Soalnya kalau cerita bambu, di kampung itu ada bambu. Oke. Tapi untuk apa harus ditanam lagi bambu? Tapi karena begitu, kami mengikuti beberapa kegiatan menyangkut dengan bambu, kami juga tertarik. Padahal bambu ini ada manfaatnya. Manfaatnya sangat luar biasa bagi kami yang sudah mengalaminya. Baik, jadi selama ini bambu tuh hanya tumbuh begitu saja, tanpa tahu manfaat lainnya itu apa. Oke. Memang untuk setahu saya, kalau di tempat kami tinggal, bambu itu hanya untuk membuat rumah saja. Selain untuk membuat rumah, kami kan belum ada pengalaman bahwa bambu itu banyak manfaatnya sebenarnya. Maka pengalaman ini yang kami rasakan selama ini menyangkut dengan bambu. Dengan adanya kelompok ini dengan adanya kelompok, kami rasakan bahwa bambu itu sangat manfaat. Baik, oke. Gitu, Kak. Terima kasih Kak Albert. Kita lanjut ke Mama Rosalia dulu. Mama Rosalia, seperti apa profil dari kelompok wanita tani? Baik, terima kasih Ibu. Kalau untuk kelompok wanita taninya kami itu usahanya horti. Ya. Tapi di samping horti itu kami ada usaha lain. Di sampingan itu ada selain dari anyaman. Ya, bantu juga untuk anyaman, dan di samping anyaman itu buka horti. Untuk sayur-sayuran itu. Oke. Boleh diceritakan sedikit proses keanyamannya ini, apakah ada yang memberikan latihan, ada mengikuti pelatihan atau bagaimana nih Mama? Untuk anyaman itu memang kami sudah mengikuti berbagai pelatihan. Ya. Dan syukur puji Tuhan juga ada salah satu Bapak anggota KTH itu, dia yang bisa menganyam. Dan dari anyam itu, dia yang menganyam, kami sebagai ibu-ibu untuk membantu. Untuk membantu segala bahannya supaya bisa dianyam. Berarti di sini ada peluang kerjanya juga ya. Kita mempunyai pekerjaan dan juga menghasilkan. Dari bambu yang sebelumnya hanya menjadi pajangan saja, jadi buat rumah atau buat tenda untuk tempat duduk. Oke, lalu motivasi Mama bergabung dengan kelompok ini apa tuh Mama? Motivasinya, kenapa Mama masuk dalam kelompok tani ini? Kenapa? Karena saya memang salah satu anggotanya, ya, yang punya lahan dalam lingkungan hutan. Makanya saya juga ikut bergabung begitu. Ya. Berarti Mama melihat di sini ada peluang karena Mama punya tanaman bambu, jadi harus ikut. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita ke perwakilan dari Bambu Koperasi. Nah, kalau Kakak dari koperasi sendiri seperti apa melihat bambu? Nah, di Manggarai Barat ataupun Manggarai pada umumnya itu kan banyak bambu ya Kak ya. Iya. Nah, ini seperti apa? Kenapa koperasi bambu itu ada Kak? Oke. Terima kasih Kak. Jadi sebenarnya tadi sudah diceritakan dari 2 kelompok ini bahwa bambu itu sebenarnya berdampingan dengan masyarakat, apalagi masyarakat di Flores, baik itu dari Ngada, aku lihat dari Ngada, kemudian dari Manggarai secara keseluruhan.
bambu itu ternyata hidup berdampingan dengan masyarakat, menjadi budaya. Jadi bahkan ketika ada satu budaya tuh salah satu adalah bisa tebang bambu berarti sudah bisa menikah kayak begitu. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa yang dilihat itu bambu hanya sebagai penyangga tiang acara, kemudian untuk buat kandang, rumah dan lain-lain. Nah, di sini kami hadir sebenarnya koperasi Bambu Koop. Bambu Koop adalah koperasi bambu. Sebenarnya kita koperasi dengan bentuk multi pihak pertama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Luar biasa ya. Ya, jadi bagaimana wadah multi pihak ini dia bisa menggabungkan antara petani, pengrajin, pemerintah, semua lini sektor tergabung di dalam. Jadi sebenarnya tidak hanya bicara tentang bambu, tapi agroekologi di dalam. Seperti itu, Kak. Jadi Bambu Koop ini lahir atas inisiasi besar dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, bagaimana bekerja dengan pemerintah provinsi, menggabungkan yang namanya mama-mama bambu, mulai dari pembibitan, penanaman. Awalnya kita melihat inisiatif ini adalah pembibitan penanaman untuk lahan kritis. Namun ketika kita melihat program yang terjadi itu mama-mama mendapatkan manfaat dari pendapatan ekonomi. Kemudian ini pendapatan ekonomi tidak boleh putus. Lahirlah koperasi dengan bagaimana dari hulu bisa terjadi, hilirisasinya harus tetap jalan seperti itu. Wow, sangat menarik nih ya. Jadi di sini koperasi Koop ini menangkap peluang gitu ya. Jadi selama ini di pinggir-pinggir jalan kalau kita melintasi daerah Flores ya, pasti banyak ada bambu-bambu nih. Tapi ditelantar dibiarkan begitu saja ya. Jadi di sini luar biasa koperasi Koop ini membaca peluang bagaimana membantu masyarakat ya dengan memanfaatkan barang tersebut. Dan menariknya juga Kak Ida dan juga Kak Albert dan Mama Rosalia, di sini bukan hanya sekedar membuat anyaman saja, tetapi bagaimana proses dari awalnya ya. Dari mulai menanamnya, nah masyarakat pada umumnya kan terus saja tanam. Hanya tahu menebang dan mengolahnya saja, itu pun hanya sebagian. Wah, luar biasa ya. Jadi ya profesiatlah bagus untuk koperasi Koop ini. Oke, kita kembali ke Kak Ida ya. Ke Mama Rosalia. Mama Rosalia, seperti apa proses, boleh diceritakan prosesnya itu dari menebang bambu di hutan atau di kebun sampai produksinya? Dari menebangnya itu kami minta bapak-bapak. Ada bapak-bapak di sini ya. Yang potong, terus untuk ambilnya itu kami angkut juga, dibantu ibu-ibu tuh, angkut bahannya, bawa ke lokasi yang aman. Baik. Setelah itu, tapi bambunya itu bukan bambu yang begitu tebang langsung dibuat. Tidak, dia harus kasih kering dulu, biar jangan terlalu kering lah, pas-pas. Setelah itu baru kita ukur kira-kira berapa senti begitu, baru kita potong. Setelah kita potong, kita kasih potong lagi, belah lagi kecil-kecil, baru kita iris biar dia akhirnya nanti halus yang seperti ini. Nah, kalau dia sudah halus itu baru bisa anyam, tapi kalau masih keras belum bisa anyam itu. Berarti kita memotongnya itu disesuaikan dengan kebutuhan apa yang mau kita buat gitu ya. Anyaman, entah anyaman seperti ini, bagus ya. Wow, manis sekali ini. Karena dia kalau masih keras itu patah. Begitu. Iya, dia patah itu. Baik. Ada prosesnya dari hutan tadi, dari kebun, dibawa ke rumah, lokasinya. Di komunitas sendiri apakah ada rumah khusus atau lokasi khusus untuk tempat anyaman ini atau langsung ke setiap rumah-rumah? Ada tempatnya, itu ada rumah produk. Ada rumah produksinya. Ada jadi rumah bambu itu dikumpulkan di sana. Di sana. Baik. Terima kasih Mama Rosalia. Kita ke Kakak Albert. Nah, Kakak Albert di sini jadi di sini ada dua peran ya Kakak, melibatkan dua peran, wanita, bapak-bapak dan ibu-ibu, kerjasama yang sangat bagus. Jadi ada harmonisasi di sini ya. Bapak-bapak nanti yang menebangnya karena ya butuh kekuatan juga kan. Nah, dalam menebang bambu ini apakah ada kriteria khusus, misalkan bambu ini harus usia sekian, diameternya berapa, besarnya berapa, atau apakah ada seperti itu? Silakan boleh diceritakan nih Kak. Kebetulan kami diberi pelatihan
dari YBL, Oke. YBL apa sih Kak? Yayasan Bambu Lestari. Oh, sorry. Iya, Yayasan iya. Bambu Lestari dan koperasi itu ya. Iya. Ya. Oke, siap. Sekarang kan ada istilah semacam kalau di manusia itu ada bayi, Oke. ya, Baik, ada anak-anak, bukan remaja, ada remaja, ada dewasa. buyut. Buyut. Oh, Nah, Oke. Nah sekarang dari Bambu ini. yang dipilih untuk kita bisa anyam ataupun kita bisa Produksi. membuat produksi lainnya, itu harus dipilih dari salah satu ini. Oke, dari mana nih? Dari yang mana? Yang bayinya? Dia kan kalau buyut itu kan memang sudah tua sekali. Ya. Buyut itu yang sudah berwarna kuning Yang ya? kuning sekali. Oke. Nah sekarang kalaupun misalnya agak setengah mati, kalau misalnya di tengah yang kita mau tebang, itu kan mesti harus dipukul dulu. Kita dengar dia punya bunyinya bagaimana. Oh, menarik sekali. Iya. Oke, oke. Itu baru bisa ditebang. Bunyi seperti apa nih? Kan dia tergantung dari, misalnya kalau begini, ini kan bunyinya agak lain toh. Tapi Oke. kalau kita kasih contoh yang bambu yang masih utuh. maksudnya belum ditebang, itu kan pasti ada dia punya, dari semua jenis bambu itu yang tumbuh, pasti dia punya bunyinya lain-lain. Oh, boleh. Gitu. Ini pengetahuan yang sangat luar biasa nih ya. Ya. Oke, tetapi saya juga mengetahui bahwa ada musik yang dihasilkan dari bambu juga kan? Ya, Iya. seperti itulah. Oh. Lalu besarnya seperti apa? Atau tergantung ya? Tergantung Diameternya? dari kesuburannya sebenarnya. Oke, Ya. lalu oke, kemudian ditebang panjangnya. Nah, yang kita pakai sekarang ini apakah yang dari bawah sampai ke ujungnya atau dipotong lagi bagian Ada atasnya? nanti kan diameternya diukur. Dia kan kalau ke pohonnya itu kan agak tidak bisa kita buat untuk anyaman. Dia punya ketebalannya kan memang dia agak tebal. Oke. Dia sekitar kalau sih bisa 1 meter lebih lah. Baik. Yang dipakai itu kan diukur juga. Baik, tergantung dari kebutuhan. Oke, baik. Lalu tebang sudah, lalu usia ataupun usia dari bambu ini yang kita bisa gunakan untuk produksi itu kita lihat dari warna, selain warna juga bunyinya tadi, kemudian light buyutnya, usianya bisa dikatakan usia ya. Iya, Nah iya. selanjutnya proses nih dari pengeringannya itu berapa lama nih Kak? Kita jemur ya dulu dari mentahnya tadi untuk bisa diolah. Kami seperti sih ini. sebenarnya pernah ada pelatihan. Kalaupun misalnya untuk anyaman piring, itu sebenarnya sih sebelum proses ke anyam itu harus direndam dulu. Oke, Direndam dulu. direndam dulu lalu. Tapi susahnya begini, waktu itu kami sudah pernah buat pelatihan, ada pematerinya. Cuman karena kita masih sistem manual, maka kerjanya agak setengah mati. Oke. Ya. Sehingga prosesnya waktu itu setelah kita buat, hasilnya tidak terlalu maksimal. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Albert. Lalu kita ke Kak Ida. Nah, Kak Ida, potensi apa sebenarnya yang dimiliki bambu yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat seperti yang tadi yang disampaikan oleh Kak Ida, tapi yang mungkin selama ini masyarakat memikirkan bahwa bambu ini hanya sekedar itu saja ya. Nah, potensinya itu seperti apa saja Kak Ida? Dan boleh diceritakan hal-hal seperti itu apakah bisa menghasilkan cuan Iya, atau bagaimana nih Kakak? iya Kak. Dan izin Kakak, pemasarannya juga seperti apa? Ini Seperti apa? pasti Bambu Koop juga kan sudah memikirkan hal tersebut sehingga ketika kelompok tani ini sudah membuat sebuah karya, pasti juga harus dipikirkan gimana memasarkannya. Oke, silahkan Kak. Iya, iya Kak, terima kasih. Jadi kalau kita bicara potensi bambu, selain hidup budaya dengan bambu, bambu itu kalau kita lihat mulai dari akar sampai ke daun itu bermanfaat. Betul. Jadi selama ini yang masyarakat lihat itu batang bambunya Betul. yang bisa dijadikan atau dimanfaatkan. Tapi sebenarnya ketika kita melihat lebih rinci, semua bagian bambu itu bermanfaat. Oke. Bambu itu potensi bambu itu sebenarnya kita bisa lihat itu ada namanya perdagangan karbon. Kita menjual karbon itu ada. Oke. Itu kita bicara tentang bambu itu uniknya di situ. Kemudian dari bagian daun,
bagian daun itu kita bisa manfaatkan. Saat ini di koperasi kita sedang mengembangkan produk teh daun bambu. Oh, ada ya? Iya, Wih, sedang dikembangkan. nanti dicicip, nanti Kemudian boleh ya? boleh. Kebetulan produknya belum ada di sini nih, nanti kita bawa. Oke. Kemudian bagian batangnya itu selain yang tadi kita bisa manfaatkan sebagai struktur bambu bulat, sebagai struktur bangunan, tapi juga bisa dimanfaatkan di pabrikasi. Jadi kalau kakak dan mama bisa lihat ini salah satu produk dari bambu laminasi. Ini oke. produk bambu laminasi yang kita bikin. Modernnya ini ya, Ya, modernnya ya. modernnya. Nah, kemudian bagian lain dari bambu itu seperti akar itu juga punya nilai estetik, karya, desain lain sebagainya itu ada di situ. Kemudian sebagai karbon. Kemudian bambu ini kita tahu juga dia menyimpan air. Betul. Dia sebagai penyangga untuk lahan kritis, dia bisa mengikat air tuh di situ. Nah, itu kita lihat bambu sebagai manfaat ekologisnya tuh ada di sini, ada di situ. Nah, kalau melihat dari manfaat ekonominya, budayanya kita sudah tahu nih, masyarakat Manggarai pada umumnya itu sudah hidup berdampingan. Manfaat ekologisnya kita sudah tahu seperti itu. Manfaat ekonominya buat masyarakat saat ini menjadi produk itu tidak hanya dalam bentuk yang kita lihat di sini anyaman, bambu bulat, tapi kita bisa menghasilkan satu produk dalam bentuk industri seperti ini. Kita bisa menciptakan bambu itu, jadi kami melihat bambu itu dari sisi ekonomi menjadi pendapatan alternatif secara ekonomi. Kami Bambu Koop tidak menghilangkan pendapatan masyarakat. Mereka hidup dengan bertani, berkebun, kemudian punya komoditi lain. Bambu hadir dengan sebagai ekonomi alternatif. Selain ekonomi alternatif, bambu juga di sini kami menghadirkan bambu sebagai material alternatif. Kita punya potensi kayu yang bagus pada umumnya di Flores. Bambu tidak akan mengganti fungsi kayu. Bambu sebagai material alternatif. Dan ini kita bisa lihat contohnya ada di sini saat ini, Kak. Baik. Seperti itu. Kemudian ketika kita bicara bambu dari sisi ekonomi, kita sudah lihat kalau kita bicara dari sisi modernisasinya, ini mama-mama sudah mulai dengan kerajinan. Untuk produk modernnya kita bisa mulai dari bambu bulat. Iya, kita bisa mulai dari bambu bulat. Nah, bambu bulat kemudian proses laminasi. Tadi yang diceritakan Kak Albert ya. Dari Kak Albert itu sebenarnya yang dilakukan oleh koperasi itu salah satunya adalah, jadi kita punya 7 unit bisnis, penjualan bibit, kemudian ada satu namanya hutan bambu lestari, itu metode tebang yang tadi Kakak Asti tanya ini, bagaimana mendengarkan bunyinya, bagaimana melihat bambu yang layak panen. Jadi masyarakat atau petani di bawah yayasan bambu, petani dengan yayasan bambu maupun dengan Bambu Koop, itu kita bekali dengan sistem tebang lestari. Jadi yang tadi Kakak Albert sebutkan ada buyut, ada ibu, ada nenek, iya itu kita memposisikannya sebagai keluarga rimpang. Keluarga rimpang. Jadi keluarga rimpang itu terdiri dari tadi tuh Kak, buyut, nenek, bayi. Nah, yang boleh ditebang kalau untuk pabrik, kalau untuk skala industri, yang boleh masuk ke pabrik itu yang buyut dan ibu atau nenek. Itu yang boleh masuk. Karakteristiknya seperti apa? Tadi Kak Albert sudah cerita dari bunyi, kemudian sebenarnya kita punya ciri tersendiri fisik bambu. Dia mulai banyak jamur, nah itu yang layak untuk dipanen. Tidak boleh semua rumpun bambu ditebang. Mungkin ada perbedaannya Kak, kalau kita menggunakan mungkin yang masih muda, masih remaja itu apakah di teksturnya atau gimana nih Kak? Kalau dari sisi industri, ketika kita panen yang muda, itu kita kategorikan reject, jadi tidak boleh karena berpengaruh terhadap produk. Kualitas produk, bisa kisut, bisa menciut, itu jadi belum produk matang ya. Nah itu yang bisa difungsikan oleh Mama maupun Kakak Albert tadi, itu bisa difungsikan sebagai media anyam.
Itu karakteristiknya bisa masuk ke situ, Kak. Ya, itu disarankan baik. seperti itu. Baik, jadi menariknya adalah di sini Bambu Coop itu memperhatikan bahwa nilai jualnya akan menjadi lebih tinggi ya Kak, dibandingkan kita hanya mengolah yang biasa saja, tetapi ketika diolah seperti ini menjadi suatu yang estetik, yang lebih ke modernisasi mengikuti perkembangan zaman, maka nilai jualnya juga pasti akan lebih tinggi kan. Kalau yang semisalkan kita hanya mengolah yang biasa saja, mungkin harganya hanya 10.000 atau 50.000, tetapi ketika sudah diolah seperti ini nilai jualnya akan lebih tinggi. 100, 200. Nah, apalagi kalau sudah dijadikan seperti ini. Jadi nilai jualnya juga pendapatan otomatis bertambah. Jadi luar biasa ya. Baik. Nah, kalau untuk tantangan nih, kita ke Mama Rosalia dulu. Tantangan terbesar saat Mama mengikuti kegiatan ini apa tuh Mama? Bukan pelatihan, mengikuti kelompok ini dalam proses menganyam bambu tuh seperti apa? Kalau dari tantangannya itu ya dari kehadirannya juga, dari kehadiran anggota. Kadang tidak semuanya itu harus hadir, ya. Tapi walaupun tidak hadir, bagaimanapun juga karena sudah menjadi satu kegiatan, jadi kita tetap jalani seperti biasa. Ya. Kalau dari Mama sendiri, maksudnya dari Mama sendiri pribadi Mama nih, yang menjadi tantangan dalam mengolah barang ini apa? Itu dari bahannya, ya. Kadang kan kita kalau memang masih belum bisa dipakai, begitu kita langsung dipakai pasti kan dia rusak dan dia mudah patah. Itu makanya kita harus pikir bagaimana caranya ini supaya hasilnya nanti bagus. Ya, dan bisa dipakai itu. Kira-kira seperti apa? Ya, bagaimana caranya? Kita cari solusinya supaya bisa membuahkan hasil yang bagus. Oke, ya, dari bahan-bahannya. Siap. Oke, kita ke Kak Albert. Kak Albert, kalau untuk dari Kak Albert sendiri tantangannya seperti apa dalam produksi kami sih bambu ini? dari kelompok kami tantangan yang paling berat itu untuk pemasaran. Kalau untuk pembuatan sih cuman itu saja. Memang itulah dinamika anggota kelompok. Ya, tapi betul. bagaimanapun pasti ada solusinya. Sehingga kalau dari saya sendiri sih untuk pemasarannya itu yang menjadi tantangannya. Dan sekarang kami lagi kerjanya itu sistemnya manual. Begitu. Sejauh ini untuk Kakak Albert dan juga Mama Rosalia, pasaran untuk produknya ini di mana? Kalau pasarannya kami kan tunggu di pesan dulu, baru ya, dibuat. Baru dibuat, ya. Oke. Kalau ada yang pesan ya kita buat. Ya. Oke, baik. Kalau dari Kakak Albert? Kadang paling sih kalau misalnya ada festival, itu saya yang buat. Oke, berarti kembali seperti disampaikan Kak Ida tadi, ini adalah alternatif begitu ya. Tetapi mungkin Bambu Corp juga kita bisa menghubungi begitu atau kerjasama dengan mungkin hotel-hotel di Labuan Bajo khususnya kan pariwisatanya lagi naik-naiknya gitu kan. Jadi kita mungkin bisa kerjasama begitu ya dengan stakeholder yang ada untuk memasarkan barang ini. Atau seperti apa nih pandangan dari Bambu Koperasi? Iya, betul Kak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang peluang pasar cukup besar. Apalagi kita tinggal di Labuan Bajo. Ini sesuatu yang estetik dan sebenarnya dicari. Nah, kalau bicara tantangan tadi dari desa Kak Albert dan Mama sudah cerita bagaimana tantangan di sana. Sebenarnya kita punya wadah namanya koperasi. Koperasi ini wadah yang akan menghubungkan Mama nanti, Kak Albert nanti dengan pasar. Jadi tugas saya dan teman-teman di koperasi itu adalah menyiapkan wadah Kak Albert dan teman-teman untuk produknya. Kak, ini kami punya produk, bagaimana caranya bisa sampai ke pasar? Itu tugas kami dari sisi koperasi. Nah, kemudian sebenarnya ketika kita bicara wadah ini, kami pun juga sebenarnya masih terbatas. Ataupun juga masih kami masih ada tantangan dan kendala. Ketika kita bicara di area Labuan Bajo, tadi Horeca Hotel dan Restoran untuk pemakaian produk-produk seperti ini, kita butuh konsisten tadi kelompok, bisa menganyam dengan baik. Nah, untuk menghasilkan satu produk, jadi kita harus punya pandangan bahwa Kakak, kami punya produk, tapi sebenarnya produk kita ini bagaimana produk kita bisa bersaing dengan di pasar. Karena ketika kita ciptakan produk, segala presisi itu harus dilihat.
Betul, betul. Itu jadi kalau kita bicara di tingkat lokal. Tapi kalau misalnya kita bicara lagi di tingkat yang lebih besar, tantangannya lebih besar juga, Kak. Iya. Jadi tergantung ya. Oke, baik, ini sangat menarik dan biasanya yang kita tahu bahwa koperasi itu tempat simpan pinjam uang ya, finansial ya. Nah, ternyata di Bambu Koperasi ini bukan ya. Jadi ini berkaitan dengan barang-barang khususnya bambu ya. Jadi Mama dan Kakak Albert ini menjawabi kegundahan ataupun tantangannya tadi ya. Bahwa khususnya di bagian pemasaran ternyata di sini Bambu Koperasi membuka pintu kepada komunitas ataupun kelompok-kelompok tani agar bisa dipasarkan ke lini-lini sektor yang ada begitu ya, apalagi di Labuan Bajo. Nah, kemudian salah satu yang menarik juga nih Kak Ida, hal yang paling istimewa nih dari koperasi bambu ini apa yang sudah pernah diikuti? Karena saya mendengar sedikit begitu ya bahwa koperasi ini sudah go internasional. Boleh diceritakan sedikit, berbagi dengan kita di sini? Iya, Kak. Jadi sebenarnya go internasional ini sebenarnya kita bagaimana memperkenalkan bahwa kerja-kerja bambu itu sudah kita lakukan di Indonesia dan yang lebih spesifik sudah kita lakukan di Labuan Bajo. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang bambu koop, di NTT pada khususnya itu kita mengenal koperasi itu dalam bentuk simpan pinjam. Tapi kami hadir dalam bentuk multi pihak. Jadi Mama, Kak Albert itu adalah partner kita. Semua simpan pinjam itu tidak dalam bentuk uang. Tapi ketika Kakak Albert punya atau Mama punya anyaman, itu bisa disetorkan sebagai simpanan kepada kami, kayak gitu. Nah, kemudian dengan koperasi ini, kemudian kami dapat kesempatan nih Kak, kemarin itu bisa belajar ke Cina. Kami difasilitasi dari Kementerian PPA di bawah lembaga Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, kami bisa belajar ke Cina. Jadi kami bisa melihat tuh bagaimana potensi bambu di sana itu menjadi industri yang menjanjikan secara pendapatan ekonomi masyarakat di Cina. Seperti itu. Jadi mereka pun juga begitu, hidup dengan bambu. Bambu sebagai ruhnya mereka, sebagai budaya mereka, sebagai pendapatan ekonomi mereka. Tapi yang menarik di sini dan kita di Indonesia khususnya di Labuan Bajo itu kita sudah melakukan seperti yang mereka lakukan di sana. Yang perlu kita tingkatkan adalah teknologi. Kita perlu belajar lebih karena mereka lebih maju secara teknologi. Tapi yang membuat kami ketika bicara tentang bambu bisa lebih percaya diri dari beberapa negara yang lain karena kita sudah melakukan dari hulu hilirnya sudah jalan. Seperti itu. Yang menarik di Cina itu adalah semua bagian dari bambu itu bisa dimanfaatkan. Mereka bisa produksi oksigen, ini yang menarik dan menggelitik sebenarnya. Mereka bisa memproduksi oksigen dan dibagi gratis dari bambu. Biasa, ya? Kemudian semua bagian dari bambu itu dijadikan produk, jadi benang, bahkan pipa penyambung saluran air itu mereka sudah dari bambu, sudah inisiatif. Jadi itu dari material bambu. Seperti itu. Nah, yang perlu kita lihat saat ini, bambu menjadi bagian dan ruhnya kita di Flores berbudaya seperti itu. Jadi tidak salah ya, Cina dijuluki negeri tirai bambu. Iya. Oke, baik, terima kasih Kak Ida. Sebenarnya ini sangat-sangat menarik dan pinginnya sih cerita lebih banyak lagi ya. Menarik sekali nih. Dan ini menjadi catatan juga ya untuk kita di Indonesia, khususnya di Manggarai pada umumnya ya, bahwa kita mengambil hal yang positif lah dari sana, kita curi-curi ilmu dari mereka dan semoga bisa dimanfaatkan nantinya. Oke, untuk harapan nih ya dari kakak siapa dulu, Mama Rosalia nih, harapan dari Mama Rosalia untuk kedepannya itu seperti apa? Harapan saya untuk kedepannya semoga apa yang kami cita-citakan selalu tercapai dan selalu berhasil. Amin, mantap. Kakak Albert silahkan, harapannya seperti apa? Kalau harapannya sih mudah-mudahannya untuk ke depan dengan adanya festival seperti di Labuan Bajo ini ada dukungan dari pemerintah daerah Manggarai Timur untuk semua anggota kelompok tani. Untuk terlebih khusus untuk ke bambu. Harus ada perhatian khusus begitu ya untuk kelompok tani bambu sehingga lebih bersemangat lagi untuk memproduksi dan memasarkan
hasil kerajinan dari para kelompok tani Iya, ini. Kak Kasti. Oke, dari Kakak Ida, boleh disampaikan juga mungkin proses untuk penyimpanan dari hasil karya dari kelompok tani ini seperti apa, kemudian harapannya ke depannya Oke. itu seperti apakah, dan pesan juga untuk generasi muda ya, mungkin kalau ini tadi usia 17 tahun ya, jadi mungkin bisa menawarkan kepada generasi muda supaya lebih kooperatif juga berkaitan dengan ada perhatian lah begitu dengan bambu. Silakan Kak. Iya. Jadi sebenarnya dengan kelompok kita punya wadah nih. Nah, sekarang kita punya wadah namanya koperasi. Bagaimana kita bisa berkolaborasi? Wadah ini bisa menjadi wadah yang baik untuk mama di tingkat desa, karena kami percaya ketika masyarakat di desa punya pendapatan ekonomi yang baik, maka kalau kita bisa melihat dari sisi yang lebih besar, Indonesia akan maju tuh ketika dari bawah, dari ekonomi desa itu pun bisa berdiri dengan baik. Kita sudah punya wadah yang baik, kita mulai dari Manggarai Barat, Labuan Bajo, ini jadi wadah yang baik untuk kita bisa kolaborasi bersama, berbagai pihak kita ada di dalam wadah ini, kita bisa kolaborasi dengan baik ke depan. Nah, untuk masyarakat atau untuk anak-anak muda sebenarnya ini adalah budaya yang harus diteruskan. Seperti itu. Jadi bisa cerita sedikit ketika saya datang ke ada satu desa, saya lupa namanya, yang menarik atau yang menjadi karakteristik yang saya lihat di budaya Manggarai, mereka punya anyaman yang bercorak, yang punya motifnya seperti itu. Kalau kita lihat yang background ini lurus nih, tapi orang Manggarai itu punya ciri khasnya sendiri. Nah, hal-hal itu yang harus bisa diteruskan oleh anak-anak muda, menurut saya seperti itu. Kenapa? Supaya jangan putus, budaya ini bisa berlanjut, nilainya bisa diturunkan, anak muda yang menjadi tonggaknya, menjadi penerusnya. Jadi coba kita melihat bahwa kita di desa itu punya potensi yang baik. Tidak harus kita keluar daerah untuk bisa dapat pendapatan, kita punya. Dan di Flores itu segala hal itu ada. Semuanya ada di sini. Semuanya ada, iya. Ketika kita bicara dari sisi industri, hari ini kita tidak kerja, kita pulang ke desa, kita masih bisa makan. Kita punya ubi, kita punya yang lain. Semua ada di kebun kita. Nah, jadi kita tidak harus melihat bahwa pendapatan itu dari luar. Tapi kita bisa sebagai anak-anak muda, kita bisa fungsikan apa yang ada di daerah kita. Seperti luar itu, biasa. Kak. Baik, terima kasih Kak Ida. Dan ini bagaimana kita membangun ataupun menangkap peluang dan juga memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Jadi tidak harus jauh-jauh kemana begitu ya, tetapi kita harus memanfaatkan apa yang ada. Jangan lupa tadi itu kreativitas dan kita mau belajar ya. Dan sekarang kita belajar juga tidak harus langgar laut, tetapi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita bisa belajar ya, menggunakan YouTube, TikTok, ataupun akun media sosial lainnya, itu pasti bisa dimanfaatkan. Baik, Sobat Komsos, hari ini kita belajar bahwa bambu bukan hanya tumbuhan yang tumbuh di kebun. Tapi di balik itu, setiap produk bambu terdapat kerja keras petani, keterampilan pengrajin, peran besar perempuan, serta kolaborasi berbagai pihak yang menjaga agar tradisi ini tetap hidup sekaligus mampu menjawab tantangan di masa depan. Semoga setelah mendengarkan podcast ini kita tidak hanya melihat bambu sebagai sebuah produk tetapi juga sebagai cerita tentang manusia, alam, dan juga harapan. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang hebat, Kakak Albert, Mama Rosalia, dan juga Kakak Ida yang sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa di edisi berikutnya.